tahun 2010 tahun depan adalah tahun raja-raja, adalah tahun atau masa keemasan buat gereja Tuhan. Dan kita mau belajar, saudara, dari celah mana setan bisa masuk dan membuat rencananya dia terlaksana. Kita akan buka Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, satu lembar sebelum Matius. Ayat yang pertama saja. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, lihat, aku Tuhan menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, kata Tuhan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat ini, ada 3 masa, ada 3 fase, ada 3 waktu yang Tuhan berikan tugas kepada gereja. Tugas yang pertama, firman Tuhan berkata, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Fase yang pertama, bagian yang pertama, waktu yang Tuhan berikan tugas kepada gerejanya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Perhatikan kalimat yang selanjutnya. Dan ini sesungguhnya adalah bagian yang kedua setelah gereja menyelesaikan tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Saudara perhatikan, berbeda dengan kalimat yang selanjutnya. Alkitab berkata, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Sebelum Yesus datang, ada satu waktu dikatakan dia masuk ke baitnya. Jadi sebetulnya gereja mengalami 3 bagian. Yang pertama, gereja yang berfungsi mempersiapkan jalan untuk Tuhan datang yang kedua kali. Hal yang kedua, gereja yang menikmati, melihat dan merasakan Yesus masuk ke baitnya. Itulah masa lawatan. Dan setelah masa itu selesai, baru Alkitab berkata, aku datang. Saudara, apa yang sudah kita kerjakan selama ini? Sesungguhnya tahun yang lalu, bagaimana kita diajar untuk perang. Apa yang Tuhan ajarkan buat kita, itu dikerjakan Tuhan melalui gereja yang meresponi, melalui saudara yang menangkap apa yang Tuhan mau. Maka setahun ini kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita berdoa perang di mana-mana. Kita menaklukkan kekuatan lawan dengan kuasa Tuhan. Memberi karpet merah bagi Tuhan di 33 provinsi. Puncak persiapan yang kita lakukan adalah 27 November. Sekecil apapun keterlibatan saudara, saudara sudah ikut ambil bagian waktu yang pertama, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setelah itu, Alkitab berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari, dia masuk ke baitnya. Dia masuk ke baitnya. Saudara dan saya, itu bicara lawatan Tuhan. Maka tahun 2010, percaya atau tidak percaya,
itu adalah tahun Tuhan akan melawat gerejanya dengan luar biasa. Itu masa keemasan gereja. Itu masa raja-raja yang belum pernah kita lihat akan terjadi, saudara. Setelah masa itu lewat, baru kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kembali kepada titik masalah. Mengapa Tuhan sampai katakan bahwa setan akan menyerang? Gereja akan mengalami kelesuan, gereja akan mengalami kesuaman, pelayanan akan tanpa gairah, tanpa passion, dan membuat orang jadi jenuh sedemikian rupa. Padahal tahun itu adalah tahun di mana Tuhan masuk ke baitnya. Tuhan melawat gerejanya dengan luar biasa. Ada dua penyebab, saudara. Penyebab yang pertama, kita akan buka Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Celah yang mana yang membuat gereja Tuhan mengalami kelesuan yang begitu rupa, pelayanan mengalami kejenuhan yang begitu rupa? Lukas 11 ayat 22. Kalau saudara membaca dari ayat 14, ayat 22 adalah kesimpulan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana proses setan yang bisu itu keluar dari hidup seseorang. Dan Yesus memberikan statement ini kepada gereja bahwa inilah caranya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 22, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagikan rampasannya. Sudah perhatikan, ada 5 langkah yang Tuhan ajar kepada gereja. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita dibuat lebih kuat untuk kita mengalahkan musuh, untuk kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk kita membuat segala sesuatu dibersihkan. Kita harus kuat. Maka tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, Tuhan mempersiapkan selama 3 hari supaya kita lebih kuat dari musuh. Hal yang kedua yang Tuhan katakan, setelah kita lebih kuat, kita diperlengkapi dengan senjata perang, diperlengkapi dengan segala sesuatu, karena Tuhan tahu kita lemah, kita diperkuat. Yang kedua, Tuhan ajar kita menyerang. Itu yang kita lakukan, kita doa perang di mana-mana. Tempat-tempat penyembahan berhala ditaklukkan. Bahkan kami di Temanggung sudah bisa diberi mimpi oleh Tuhan untuk naik ke beberapa gunung, dan di situ tempat penyembahan berhala yang begitu rupa mengerikan. Tuhan lihatkan di Alkitab bahwa Tuhan itu cinta tempat-tempat tinggi. Gunung zaman dulu itu lambang kemuliaan, tapi menjadi tempat penyembahan berhala. Dan kami lakukan itu, saudara. Menyerang. Langkah yang ketiga, bukan cuma menyerang, menyerang sampai mengalahkan. Dan itu sebabnya yang saya ceritakan hari kemarin. Kami melihat Tuhan yang berperang ganti kita. Kami melihat Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, saudara, perhatikan. Setelah kita menang, seringkali kita tidak tahu apa yang kita harus kerjakan. Bahkan tidak sedikit orang jadi pasif, diam, dan melongo. Padahal Alkitab mengajar, Yesus berkata, setelah kita mengalahkan, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan Alkitab, saudara. Maka orang itu akan apa? Merampas. Setan tidak semudah yang saudara bayangkan, memberikan jiwa-jiwa, memberikan kekayaan bangsa-bangsa. Yesus berkata harus dirampas. Saudara, saya satu kali melihat di TV dan
itu membuat satu pelajaran dan pengertian ini buat saya. Ada seorang ibu di sebuah keramaian, kayak sebuah mall, dia bawa tas wanitanya, tas perempuan, karena ada seorang wanita, tahu-tahu dicuri, saudara. Karena orang begitu banyak, dia bingung siapa yang ngambil. Tetapi mata dia, karena dia kenal betul tasnya, dia melihat, saudara, tas yang dia pakai, dipakai juga oleh seorang wanita. Dan dia kejar, dia nggak mau diam saja, saudara. Dia kejar, dan dia berkata, ini tas saya, ini tas saya. Seorang perempuan yang dia pencuri, dia berkata, oh dia marah, kamu ini ngalur, ini tas saya. Oh terjadi perdebatan sedemikian rupa. Akhirnya security datang. Dan pada waktu security menengahi, saudara, saya lihat sesuatu zaman seperti zaman Salomo. Security-nya ini dia berkata, siapa yang tahu dalamnya isi tas ini? Saudara tahu? Yang punya tas, dia nggak mau diam. Dia berkata, di dalamnya ada ini, di sini, dia sebutin, saudara, dengan detail. Dan yang mencuri, dia nggak bisa ngomong sama sekali. Sama security-nya dibuka tasnya, saudara. Semua persis seperti apa yang perempuan ini katakan. Sehingga hari itu, saat itu juga tasnya dirampas oleh dia. Dia mengambil hak yang harus menjadi miliknya. Bisa nangkap, saudara, maksud saya? Dan perempuan yang mencuri ditangkap. Saudara, saya mau beritahu, tahun 2010 adalah tahun lawatan yang Tuhan berikan buat gerejanya. Amin. Tahun masa keemasan yang belum pernah terjadi, akan terjadi tahun 2010 buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya. Tetapi Tuhan berkata, rampas. Tahun lalu kita juga diajar bagaimana kita memperkatakan firman. Bagaimana mulut kita tidak mengucapkan kutuk. Bagaimana mulut kita mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berkata, di tas itu ada ini, ada ini, ada ini. Pakai mulut, saudara, untuk merampas segala yang menjadi milik kita. Saya beri contoh yang kedua, saudara. Kita lihat Yosua. Yosua, setelah merampas, baru kita harus membagikan rampasan. Itu hal yang luar biasa, tapi itu bukan bagian saya. Kita lihat Yosua. Yosua, pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini penyebab yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Perhatikan, posisinya negeri mereka setelah takluk kepada mereka. Ayat yang kedua, pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu negeri sudah ditaklukkan, masih tinggal berapa, saudara? 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Berapa suku Israel? 12. Ada 7 sementara sudah ditaklukkan, sementara sudah dikalahkan, tapi ada 7 yang belum menikmati apa-apa. Apa yang dikatakan Tuhan ayat yang ketiga? Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang? Saudara, penyebab yang pertama orang tidak mengalami lawatan Tuhan di tahun 2010. Penyebab yang pertama, gereja akan mengalami kelesuan, sementara Tuhan bergairah membangkitkan semangatnya buat gereja untuk mengaum, memperkatakan firman, merampas segala milik Tuhan buat gerejanya. Penyebab yang pertama, karena saudara tidak mengerti apa yang saudara lakukan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang pasif. Kalau disuruh nyanyi nyembah Tuhan, saudara pilih diam. Suruh memperkatakan firman, saudara pilih diam. Disuruh menyanyi bersorak-sorai, saudara pilih diam. Ditanyain oleh temannya, mengapa kamu diam?
segala sesuatu yang aku lakukan hanya di hati, cukup di hati. Memuji Tuhan di hati, menyembah Tuhan di hati, bersorak-sorai di hati. Pada waktu Tuhan bergairah seperti tadi dikatakan, aku ingin memberikan mobil kepadamu. Maka jawab saudara, cukup di hati. Tuhan berkata, aku akan berikan lawatan, aku akan berikan jiwa-jiwa. Ayo rebutlah dari segala arah, rebut. Hamba Tuhan yang berkata, kalau aku cukup di hati, itu menyebabkan saudara mengalami keresuhan begitu rupa. Penyebab yang kedua, saudara, kita menolak kasih karunia-Nya. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali, pada waktu Tuhan menyuruh kita membuat bahtera, itu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, dan itu menjadikan polemik yang ruwet di mana-mana, saudara. Tetapi saya melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya tuh nonton film di bioskop terakhir itu tahun 79 Januari, saya nonton film Jesus of Nazareth, dan itu membuat saya bertobat. Sejak itu saya gak pernah nonton lagi, dan nonton terakhir beberapa hari yang lalu. Saya ke orang katrok betul-betul. Saya ke bioskop tuh saya nyari loket. Di zaman dulu kan ada loket lubang kecil, saya cari-cari. Oh gak ada. 30 tahun saudara saya gak pernah nonton. Saudara tahu saya nonton apa? 2012. Saya tidak berkata kepada saudara, tahun 2012 adalah kiamat. Saya nggak ngomong, saya nggak cerita. Tapi ada banyak hal yang saya petik dalam film itu, saudara. Dan Tuhan baik. Begitu saya selesai, saya KKR Natal, full gospel se-Jawa Barat di Bandung. Penuh sekali, saudara, dan orang dari banyak tokoh gereja ada di sini. Selesai kebaktian, beberapa orang datang kepada saya. Inti cerita, dia bilang, Bapak, saya dengar tadi nonton ya? Iya. Oh, saya sudah nonton. Oh iya. Ya saya anggap saja. Hanya orang ini berkata, saudara, saya tahu orang ini yang dulu sempat macam dan sebagainya. Dia bilang, aneh ya Pak, kok di film itu orang yang selamat kok suruh masuk bahtera ya? Saya bilang, kuno, dari dulu sudah dengar. Kasihan deh lo. Saudara, dia ngomong lagi, aneh loh Pak ya, kok bahteranya 7? Dari dulu sudah saya dengar. Saya ngomong gitu, saudara. Iya saya tahu. Kok bisa ya Pak? Saya bilang, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saudara tahu orang ini ngomong begini, Pak, orang kalau buat film, tidak mungkin orang ngelamun terus bikin film amburadul, saudara. Pasti karena dia mendapat inspirasi dari sesuatu. Entah dia berdoa mendapat penglihatan, entah dia mimpi seperti saya. Loh saudara, saya itu dulu pemimpi yang gak karuan loh, tapi saya saksikan, saya perlu cerita kepada saudara, bahwa Tuhan itu bisa merubah. Saya tadi kata Pak Yusan, kalau kita mau bertobat, Tuhan bisa merubah. Saya tuh kalau mimpi yang gak karuan itu, saya bisa tahu saya mimpi. Kalau saya mimpi yang saya suka, saya bisa terusin mimpi sampai selesai. Betul. Tapi kalau mimpi yang nakutin, saya tinggal cubit, terus saya melek. Atau saya pegang mata saya, melek. Berhenti mimpinya. Dan orang saudara. Sebegitu jeleknya hidup saya. Tapi pertobatan saya membuat sesuatu yang luar biasa. Beberapa kali dengan jelas Tuhan berbicara dalam mimpi. Saudara, Tuhan bisa merubah sifat dan karakter kita. Amin. Yang penting hati kita sudah jangan menolak kepada apa yang Tuhan buat. Saudara, pada waktu orang ini berkata, kok bisa 7 ya bahteranya? Hanya dia cerita, pasti orang ini mimpi, pasti orang ini dapat penglihatan, pasti orang ini, saudara, itu di kitab bilangan ada. Zamannya Musa, itu tanah membelah.
maka saudara akan terjadi, bisa terjadi. Waktu zamannya Petrus, saudara lihat itu pintu bisa buka sendiri. Kalau saudara sekarang di hotel-hotel yang bagus, itu kan pintu kaca buka sendiri kan? Kalau kita dekat buka sendiri. Itu kuno, Petrus sudah ngalami zaman dulu, saudara. Jadi pada waktu tanah membelah, Musa sudah pernah melihat. Kepada siapa? Korah, Datan, Abiram, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau ikuti apa yang Tuhan mau. Saya mau beritahu saudara, bencana boleh terjadi, tapi engkau pasti dilindungi. Amin. Apapun boleh terjadi, setan boleh punya rencana, tapi kalau ada api yang menyala dalam hidupmu, tanggal 27 saudara, di gereja kami, semua janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan berikan, kami kasih gambar. Ada kunci serbaguna, ada puting beliung Tuhan, ada kendaraan kemenangan, semua kasih kami tempel. Dan kami ingatkan bahwa itulah pemberian Tuhan yang kita harus gunakan. Pada saat saudara menolak kasih karunia, maka segala sesuatu akan terjadi seperti yang setan rencanakan. Tapi pada saat kita menerima apa yang Tuhan berikan, kita akan melihat perkara yang ajaib, saudara. Itu sebabnya tanggal 27 kemarin Tuhan berkata, api itu menyala. Kalau orang menolak api kaki dia Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Terjadilah seperti yang setan rencanakan. Tetapi kalau api kaki dia ada dalam hidupmu hari ini, maka api kaki dia akan menyala juga dalam keluargamu, api kaki dia akan menyala juga dalam bisnismu, api kaki dia Tuhan akan menyala dalam gerejamu, api kaki dia akan menyala dalam seluruh pelayananmu. Amin.